Ketua Umum PKB yang juga adalah Menko Kesejahteraan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang mengaku ditelepon oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar para menteri di Kabinet Merah Putih itu merapatkan barisan, itu tentu menjadi perdebatan yang saya kira per hari ini menjadi salah satu isu yang cukup luar biasa. Begitu banyak pergunjingan, omongan-omongan di kalangan kelompok-kelompok aktivis dan pegiat demokrasi, terutama di media sosial, yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya dimaksud dengan supaya para menteri ini merapatkan barisan. Tentu ada beberapa hal yang kemudian kita bisa tafsirkan, kita bisa maknai sebagai upaya untuk melihat apa sebenarnya substansi dan motif bahasa di balik kata-kata menteri untuk merapatkan barisan. Pertama, tentu kalau kita melihat konteks politiknya, pernyataan Muhaimin Iskandar itu adalah dalam konteks di mana Muhaimin Iskandar sedang melakukan halal bihalal di kediamannya, di rumah dinasnya, dan dihadiri oleh sejumlah menteri-menteri Kabinet Merah Putih. Jadi wajar kalau kemudian Presiden Republik Indonesia yang juga diundang dan berhalangan hadir itu memberikan pesan supaya para menteri dan para pembantunya Pak Prabowo di Kabinet Merah Putih merapatkan barisan, menyolidkan barisan untuk bagaimana menghadapi situasi politik baik yang ada di Indonesia ataupun situasi politik global yang terus berkembang cukup dinamis. Dalam konteks itulah maka sangat wajar kalau kemudian pernyataan ini harus diletakkan dalam konteks pernyataan-pernyataan normatif, semacam instruksi dan perintah dari seorang presiden, bahwa tak ada ceritanya menteri itu tidak bersaling berkoordinasi, tak ada ceritanya menteri itu tidak solid, tidak ada ceritanya bahwa menteri itu tidak saling kompak, bahwa persatuan, kekompakan adalah kunci bagaimana Indonesia sanggup dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi di masa-masa yang akan datang. Terutama persoalan politik global, ekonomi global yang seringkali begitu tanpa bisa diprediksi, tapi secara spesifik itu berdampak secara signifikan terkait dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satunya mungkin adalah perang dagang antara negara-negara besar, antara Amerika dan China, dan itu terbukti ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif dagang, itu kan berdampak, membuat begitu banyak negara, termasuk Indonesia, harus memeras bagaimana pikiran-pikirannya itu dicurahkan, supaya tidak terkena dampak negatif efek dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh politik global negara-negara lain, terutama negara kuat seperti di Amerika. Jadi itulah yang sepertinya ingin di-guide dan ingin disampaikan, bahwa kunci untuk menghadapi persoalan politik, ekonomi, dan kebangsaan kita di masa yang akan datang, terutama politik global, kuncinya adalah menteri itu bersatu, merapatkan barisan, dan mengerahkan semua kemampuannya untuk menunjukkan bahwa mereka itu bisa bekerja solid dan bisa keluar dari bayang-bayang, dari gejolak-gejolak yang tidak menentu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pernyataan dari elit-elit ataupun orang-orang yang ada di sekitar istana, pernyataan Mensesnek, pernyataan Ketua Umum Golkar, kemudian elit PAN seperti Edi Suparno, itu kan yang mengindikasikan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto melalui Muhaimin Iskandar, bahwa para menteri itu harus merapatkan barisan, itu adalah semacam pernyataan biasa, di mana itu semacam penegasan kunci dari Indonesia bersatu adalah supaya Indonesia solid melepaskan persoalan-persoalan yang ada. Tentu pernyataan yang disampaikan oleh Mensesnek ataupun yang disampaikan oleh Bahlil ataupun yang disampaikan oleh Edi Suparno ini tentu untuk meredam ataupun sekaligus untuk mengamputasi statement-statement ataupun spekulasi-spekulasi luar bahwa sebenarnya di Kabinet Internal Merah Putih itu tidak baik-baik saja, tidak solid, tidak ada koordinasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Wajar kalau kemudian Mensesnek mengatakan bahwa koordinasi antara menteri baik-baik saja, tidak ada gejolak. Kemudian Bahlil juga mengatakan itu adalah sesuatu yang sifatnya memang penting, pernyataan Presiden, tapi sifatnya adalah sebagai sebuah perintah supaya menteri itu kompak dan salam satu barisan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi begitu berjalannya pemerintahan kok saya lihat kok perubahannya seperti ini gitu. Ya kan? Makanya dulu kan timbul presiden boneka, ya kan? Ya kan, presiden yang bisa diatur-atur oleh partai, ya. Nah, di situlah timbul saya, waduh nggak bener ini. Ini presiden itu adalah apa namanya posisi posisi tertinggi ya, nah, gitu di republik ini. Tapi kok dibilang boneka, dibilang diatur oleh partai, dan itu saya juga ngerti bang. Di dalamnya bagaimana permainan-permainan yang nggak benar itu
ya udahlah, buat apa gitu. Makanya di periode kedua saya lawan itu Jokowi, saya lawan. Wah, udah saya lawan. Nah, gitu. Tapi balik lagi bang, balik lagi. Masih ingat nggak waktu di apa KPU itu, Bawaslu lah, Sarinah, ya kan? Wah, demo malam-malam itu sampai lempar-lemparan segala macam sampai pagarnya pagarnya terbakar. Saya juga ada bang di situ, tapi saya tidak membakar. Saya ikut demo. Tapi saya mundur pada saat Nino Warisman dan Fadlizon datang. Iya, naik ke podium. Ini lanjut. Ah, ya datang itu. Yang tetap satu komando dengan Pak Prabowo, yang mencintai Pak Prabowo mundur. Semuanya mundur sudah. Udah saya mundur. Karena saya tahu di lapangan itu ada preman-preman, ada kelompok-kelompok yang nggak jelas ini. Ini bahaya ini. Nah, bahayanya kenapa? Kalau terjadi chaos, misalnya Sarinah terbakar, Bawaslu terbakar, ya kan, jadi lautan api, Prabowo langsung masuk gitu. Prabowo pasti. Nyalain pendukung Pak Prabowo pasti. Iya, pasti itu bang. Nah, makanya itu saya mundur. Mundur begitu, mundur sampai di rumah, wah, lihat Bawaslu, pagarnya kebakar tuh, ya kan. Wah, itu kelompok yang tadi. Iya. Padahal dia sendiri yang bakar. Nah, gitu. Nah, gitu bang. Jadi namanya permainan-permainan politik itu kan namanya ya bahaya bang. Nah, kalau kita mendukung membabi buta, ya kan, dukung babi buta terus nggak ngerti apa-apa di dalam, kita hanya jadi makanan orang-orang di atas, ya kan. Kita disuruh ini disuruh begini ngikut aja. Sementara dia malah yang panen gitu. Panen dalam artian kepentingannya dia, popularitasnya dia naik, ya kan. Nah, tapi kita yang di bawah. Oh, namanya terjun ke lapangan, Bang. Saya tuh dari zaman dari 98 ke sini tuh saya jujur ya, alhamdulillah. Saya turun ke lapangan gitu kan. Memang kita harus bisa membaca situasi lapangan memang gitu. Betul, Apalagi betul. saya jujur ya, saya sering jadi koordinator juga gitu loh. Terus jadi selain menyelamatkan diri juga menyelamatkan anggota gitu. Jadi kalau saya ibaratnya situasi sudah kebaca nih, tanda-tanda provokator dari lawan kita tuh ya dari dalam dia sendiri, ya akan mencoba menghasut itu, udah saya tarik gitu, kalau saya gitu sih. Betul bang. Memang ada beberapa orang yang kerja yang belum tahu tentang itu. Dan biasanya tuh briefingnya lebih dikuatkan bang sebelumnya, kalau kami sama tim begitu. Betul bang. Ya. Makanya kan pada saat malam itu bang, selesai kita mundur semua, ya kan, itu ada pasukan khusus itu, nggak tahu itu TNI atau polisi atau mana, ya kan, sapu rata itu. Siapa yang masih di lokasi diangkut. Makanya semua Polres penuh, di Polda aja penuh. Nah, penuh itu. Siapa lawan siapa teman di situ udah nggak ketahuan. Udah selesai bang. Iya, kita nggak paham dah itu. Nah, diangkut semua. Bahkan kan kita ingat kayak Lius Karisma, kemudian Egy Sujana, itu kan juga kena masuk bang. Masuknya parah loh itu, pasalnya makar loh itu. Makar tuh gila itu, nggak ada obatnya itu. Makar itu. Nah, Oke. untung lah. Udah Gitu pengalaman kasarnya. di lapangan bang, nggak usah dibahas lagi, udah pengalaman di lapangan. Cuman bagaimana sekarang ini kita itu mengedukasi, kita ini bicara di sini sebagai anak bangsa aja bang, sebagai anak bangsa yang ingin suatu keterbukaan ya, di mana pemimpin itu apalagi kelas presiden itu kan leader kita kan, leader pemimpin kita yang memberikan contoh kepada anak bangsa, seluruh generasi muda, dan dari mulai yang anak-anak sampai masa depan. Karena foto beliau selalu dipajang, presiden itu selalu ada dipajang di sekolah-sekolah, dan akan menjadi penglihatan anak-anak itu bahwa oh ini presiden namanya dari kinerja beliau kan menjadi catatan juga kemudian. Nah, terlepas dari itu ya, jadi kita sebagai rakyat hanya bisa mengkritisi semua kinerja pemimpin itu. Dan pemimpin itu kalau dia emang sudah benar dan baik, tidak perlu dikritik, tidak perlu disanjung-sanjung. Emang sudah menjadi tugas beliau untuk bangsa dan rakyat gitu loh. Dan apapun itu menurut saya akan menjadi berita hangat kalau masalah dia berbuat kebaikan gitu loh, tentang jasa-jasanya, dan itu pasti akan diperundangkan, akan ada suatu bahasan di setiap dunia pendidikan atau dunia kumpul masyarakat dengan kekotohannya, ya kan. Karena pemimpin yang baik akan meninggalkan cerita yang baik.
Dan pemimpin Betul. yang buruk itu pasti akan meninggalkan yang buruk. Ada istilah apa yang kau tanam itu yang pasti akan dipetik. Kalau saya gitu aja bang, gitu loh. Ya Kalau saya begitu aja gini bang. Bang. Jadi istilahnya kalau saya sih ya, kalau saya secara pribadi, semua pemimpin negeri ini punya plus, punya minusnya. Begitu Iya, juga, itu kan ada begitupun juga sempurna dengan pemimpin. Jokowi. Dia Cuman ya punya jangan plus. terlalu banyak itu plus minusnya, jangan terlalu banyak itu minusnya gitu. Gitu Bang. Jadi nggak bisa Bang, gini Bang. Mungkin Abang tidak mengalami ya, tidak mengalami yang namanya dana desa. Dana desa Bang, itu kalau yang lurahnya benar, kepala kepala desanya benar Bang. Di kampung itu jalan-jalan itu sudah bagus Bang. Karena saya ngalamin sendiri, saya punya nenek tinggal di Bukit Gunung. Itu dulu kalau ke sana itu pasti kita naiknya motor, mobil itu susah lah. Tapi berkat dengan dana itu, kemarin saya pulang kampung itu tanjakan, patahan, tanjakan, wah bisa naik, alhamdulillah. Kemudian untuk masyarakat desa bang ya, yang yang selama ini mengurus sertifikat tanah susah bang, itu mereka berterima kasih sekali loh bang. Karena jujur saya juga punya tanah tiga bang, 3 bidang. Itu saya ngurus dari zamannya SBY kan 10 tahun itu, waduh mintanya Memang begini sama ya, begini. Heeh. itu warung saya. Ya. Iya gitu mahal gitu. Nah, dengan program Jokowi itu selesai hanya 1 bulan dan biayanya cuma 300.000 bang per sertifikat. Nah, jadi apa namanya mungkin bagi masyarakat kota itu wow gini, tapi masyarakat desa dia merasakan, oh saya yang tadi Bang, cuma kalau bicara itu jangan terlalu melebih-lebihkan lah bang. Ya, di desa saya itu ah, pada pemekaran di zaman Pak SBY bang. Ya, di ah, desa saya pemekaran desa zaman SBY. Begitu hmm, pemekaran langsung pemutihan bang. Semua yang punya tanah gitu kan wajib punya betul. sertifikat dan harganya cuma 150 bang per sertifikat. Nah kan Zaman SBY. Jadi jangan terlalu karena itu setiap punya pemerintah punya kebijakan dan kebijakan itu pasti melihat dari anggaran gitu kan. betul. Dan anggaran yang dikelola dan dikucurkan oleh pemerintah itu rakyat pun harus jeli dari mana gitu loh. Jangan gara-gara sertifikat sekarang katanya murah segini tapi biaya hidup mahal sama aja bang. Betul bang. Karena kan Apalagi kalau istilah katanya ada ya, beras banyak tapi berasnya boleh impor. gini bang, abangku ya kan. Jadi abang yang teriak-teriak ini begini-begini itu nggak ngefek dengan masyarakat di desa bang. Karena mereka menikmati Ya bukan langsung. masalah ngepek atau tidak bang. Kita bicara di sini satu bisa menyampaikan aspirasi saya, ya kan? Apa yang kita Betul, rasakan betul, dan apa monggo, kita monggo. lihat. Kita bicara atas nama anak bangsa, atas nama lingkungan. Kita lihat sekitar Ya, kita, kiri kanan kita kalau bicara betul, gitu loh. Jadi kalau bicara jangan atas nama betul. saya jangan menurut saya. Ayo kita bicara atas nama keluarga, lingkungan, tetangga-tetangga kita. Saya katakan abangku ya, oke ya. Saya katakan tadi di zaman Pak Jokowi saya katakan gini. Coba abang saya Apa? tanya ke abang ya, saya tanya pekerja yang tidak punya pekerjaan tetap hidupnya nyaman nggak tahun ini selama 10 tahun? Contoh pekerja bangunan, contoh Hmm, pekerja semacam ojek, tukang ojek. hmm. Semua ada plus minus. Nah ini tapi lebih minusnya lebih banyak bang, jujur aja. Abangku kalau Sementara minus kehidupan banyak, kita dengan mereka, saya jujur saya punya itu pendapatan walaupun tidak tergantung. seberapa. Saya punya gaji tetap ya bang ya. Tapi tetangga saya bang sekitar, Kalau mereka tidak punya misalnya gaji tetap, minusnya tapi lebih biaya banyak, hidup sama itu bang. udah jatuh dari 3 tahun 4 tahun yang lalu, Bang. Zaman presiden siapa bang? Jokowi, kalau misalnya abang bilang Bilang minusnya lebih, tadi, itu zaman SBY 10 tahun gak gini-gini amat bang. Ekonomi stabil bang. Tolak ukur saya di situ. Kesuksesan seorang, keberhasilan seorang pemimpin memberikan kenyamanan kepada rakyat. Daya beli masyarakat normal di pasaran, ya kan? Masyarakat punya pendapatan gitu loh. Yang penting daya kalau beli masyarakat, ekonomi itu stabil. Kalau saya itu sih tolak ukurnya. ya, Pemimpin itu seperti itu kalau saya. ya Izin kan Bang gini, Andi, Bang. Bang Darius, saya menambahkan sedikit nih. Ya, Nih Bang ya. Ini kan dari tadi ya. Ini sebetulnya masalah sertifikat juga pro kontra loh Bang. Ini di daerah saya ya. Saya Ya, tinggal di Bogor Bang. Tinggal di Bogor. gimana tuh?
di Pakansari, Cibinong. Saya kebetulan punya kakak ipar orang Sukabumi, daerah Cikidang. Itu kenapa saya katakan pro kontra, Bang, masalah ijazah masalah sertifikat juga. Di situ ditarik lagi, Bang. Ditarik lagi malah sertifikatnya, Bang. Nah, jadi gini sebetulnya, Bang ya. Jadi kita ini jangan jadi bangsa feodal sebetulnya. Kebanyakan rakyat kita ini kan, saya sepakat ya. Saya nggak bisa nih. Saya kenapa ke seorang pemimpin itu tidak mau ikut-ikutan? Karena akan menguntungkan dia secara elektoral. Kalau saya mendukung, cukup saya mendukung aja secara pribadi. Saya nggak mau ikut-ikutan kampanye, jadi relawan lah. Saya nggak mau gitu. Saya cukup itu aja. Kenapa? Karena nggak ngepek ke saya. Gitu. Ngepek ke pribadi saya, ke kehidupan saya, ke ekonomi saya nggak ada ngepek gitu. Makanya saya tidak jadi pragmatis gitu. Kalau misalkan dia yang saya dukung, misalkan melenceng dari kebijakan, tidak pro kepada rakyat, saya pasti akan paling depan mendukung. Nah, yang saya mau tanyakan gini, Bang, selama 2 periode Jokowi sama Abang nih, mohon maaf ya, saya sepakat dengan Abang, pemikiran saya tidak bisa juga digiring untuk opininya sama dengan Abang. Saya sepakat. Gitu. Betul. Tapi kan semua orang ini kan ada dasar